Oke, selamat petang semua. Apa kabar? Kebersihan. So, petang-petang ini saya baru lepas bersama dengan tim saya sedang buat ini plastic extrusion machine lah. Sekarang ini kita di Great Borneo dan bersama dengan ini ada si Bill dan petang ini ujung minggu ini proyek kami buat ini plastic extrusion machine. Ini baru siap. Actually mesin ini milik satu NGO, tapi sejak dia dibeli tidak pernah berfungsi lah. Jadi bila kami cek memang ada masalah dia punya desain. So apa yang telah kami buat, re-engineering dia punya apa auger nih dengan controller. Testing dulu. So mesin ini untuk extrude plastik. Nah, di depan nih ada heater. Ada heater. Jadi di dalam hopper nih ada auger dan kita akan kasih masuk sisa plastik yang sudah dikisar lah gunakan shredder. Oke. Jadi kita kasih masuk dalam hopper di sini. Oke. Dan apa yang telah kami buat di sini, si Bill telah buat satu thermal controller. Ini adalah untuk mengawal suhu heater di depan supaya itu plastik ataupun heater itu tidak terlampau panas. Bis kalau terlampau panas nanti itu plastik akan mendidih lah dan dia akan jadi cecair. Kita tidak mau tuh, kita mau dia mesti separat cecair, asal dia lembut. Jadi boleh dimasukkan dan kita boleh bentuk dia jadi bahan-bahan yang boleh digunakan ataupun boleh jadi macam bahan-bahan plastik yang lain lah. So kita gunakan ini untuk kitar semula plastik-plastik yang kena buang-buang tuh. So ini keadaannya, ini baru siap tadi. Ini sedang dalam proses testing lah. Ini kita punya controller. Oke. So Bill boleh. So sekarang ini kita set dia pergi di bawah itu setting 200 degree Celsius 200. Jadi dia akan kawal heater ring ini lah. Oke. So sampai 69 sekarang di sebelah belakang, yang 106 tuh di sebelah depan lah. Oke. So kita boleh juga tengok guna thermal gun. Sekarang sudah sampai 92 yang di belakang. Lebih kurang 84 lah. Oke, lebih kurang macam tu. So kita tunggu sampai temperature tu lebur, ya. Jadi kita kasih masuk tu plastik sini lah. Ni hopper dia. Oke. So banyak orang cerita pasal sekarang ni tren plastik kan, banyak waste. So sekarang ni banyak orang cerita macam mana kita mau gunakan waste plastik inilah. So salah satu dia adalah di Great Borneo ini kita coba cari jalan untuk cari jalan menggunakan plastic extrusion ini untuk create satu bahan-bahan baru. Contohnya kalau di sini di Tonibung kami coba buat ini komponen turbine. Jadi plastik HDP ini jenis plastik yang biasa digunakan untuk deterjen macam itu dynamo apa semua itu kan yang galon-galon tuh kita shred dia dan lepas itu kita masuk extrusion. Oke, lepas extrude dia kita akan buat komponen. Nanti bagus juga saya pergi kasih tunjuk kalau sebab satu lagi tim member kami sedang menggunakan mesin 3 dalam 1 lah di create. So sementara kita di MCO ini kita ada satu alat yang dinamakan plastik processing machine. So ini lebih kecil lah, yang sana tuh besar sedikit kami buat. Jadi plastik yang kena shred, ini shred aja. Oke. Masuk sini, dia shred. Jadi halus, macam ini. Halus. Oke. Dia akan masuk sini. Oke, and then ada heater. Sini ada lopong dia dan keluar ada yang sudah lebur lah. So kami ada buat ini panas mold dari aluminium. Jadi di sini ada lubang. Oke.
Jadi plastik yang nalanak sudah itu masuk sini dan dia akan penuhi. Jadi bila kita buka, ini jadi dia. Oke, apa ini? Ini macam sudu kan? Sebenarnya ini sudu untuk buat turbine turbo. Oke, jadi dari plastik yang biasa kita buang tuh akan kita gunakan untuk jadikan dia komponen turbine. Ya, sudah boleh buat komponen turbine ini dan boleh kita gunakan untuk menerangi kampung-kampung lah. So saya kasih tunjuk lagi sekali lagi itu mesin mungkin tidak berapa clear. Ini yang mesin 3 in 1 yang kami ada di Create lah. Oke. So ini extrusion mesin, motor tuh dia pusing, dia kasih pusing itu auger tolak plastikku ke dalam, ada 2 heater, dia akan keluar. Nah, yang extrusion ini mold nih akan masuk sini lah. Oke. Jadi bila kita buka tuh mold, kalau sudah penuh plastik, oke. Meja pingpong pun jadi tempat project lah. Oke. Kalau kita buat nih, kita buka, ini keadaan dia lah. Biasanya dia akan keluar macam ini. Jadi kalau penuh sudah, kita tinggal buka lah. Jadi macam ini. So kita beli buat mold nih untuk apa-apa barang lah. Pasu bunga kah, mangkuk kah, apa-apa lah yang kita beli buat. Jadi ini semua digunakan untuk ini kami pikir plastic injection machine lah. So ya kita balik kepada project yang mesin yang besar sih kita itu. Oke. So inilah project ujung minggu. So satu hari ini saya ada lecture ikut kelas juga. Tapi boring bah tuh kelas. Paksa mau juga ada aksi-aksi ya. So kami sekarang ini di workshop. Yang last week karena banjir, tapi sudah kembali beraksi lah. Okay, so these are the new plastic extrusion machine yang baru kami siap bikin di sini. Dan kami sedang tes lebih controller lah. Okay, so Bill beli tes sudah kah? Ini maiden voyage nih. Okay, so plastik yang apa tuh jenis ini adalah plastik HDP. Biasanya HDP ini tutup botol. Kalau gitu yang HDP, polypipe tuh, itu ini. Tuh dynamo apa namanya yang deterjen lah. Asal-asal yang macam alanut tuh plastik. Jadi bila kita kasih masuk dalam shredder, inilah jadi dia daripada shredder tuh. Banyak sudah kami kumpul nih. Jadi kami di sini tidak buang mana-mana plastik, semua kami kasih masuk dalam tuh shredder. Jadi hopefully kita kasih kurangkan itu sisa plastik yang perlu dibakar ataupun dibuang di landfill lah. Ya, macam mana? Panas sudah kah? Beli 120, oke? So beli tes motor, oke? Now, ini beli jalan sudah. Kita akan tengok. Kali pertama dia jalan nih, belum pernah tes. Harapan dia tidak jam. Oke, kita ada motor di bawah 1.1 horsepower, and then dari sana kita guna ini gearbox speed reducer ratio 150. Jadi RPM 1500 pergi tinggal 500 RPM lah, 300 RPM. Oke, nah ini dia tulak macam dia masuk juga kan. Belum pernah kami tes nih. Kalau ada melatup, kau boleh buat lah. Masuk saja kan? Kita mau tengok kalau dia mau keluar sini. Mungkin mau kasih longgar sedikit tuh ujungnya tuh. Terus terlampau rapat sini lus buat. Tuh sarung tangan tuh. Tuh nah tuh. Longgar sedikit. Mas, ya. Setting juga mau tengok. Kalau keluar yang sampai dia meleleh keluar lah. Asap-asap sudah nih. Baknya mau sampai sini sudah. Bom. Kalau mau buat prototipe tidak boleh takut. Memang kemarin dulu
yang bila kami buat yang mesin kecil tuh sampai pecah rim bearing, sebab ada juga barang yang terlepas pandang dalam desain lah. Kadang-kadang kita underestimate itu power tuh apa motor, shaft tidak kuat, banyak lah barang-barang yang kita beli terlupa lah. Lemak macam belum berapa perjaya kita ini. Takutnya terbalik motor pusing. Kan itu lah. Cucuk-cucuk. Tunggu juga dia punya. Prototype belum berapa menjadi ini. Baterai buka habis. Kita tahu demi nozzle itu ngam atau tidak demi potongan. Macam nambah rotation dia nih. Macam terbalik kan? Saya pun kurang pasti rotation ngam dia dah. Ya, enggak. Terserah. Nah, keluar sudah tuh plastik. Biar kasih cukup panas ya. Nah, ini yang kita mau cari nih. Macam belum cukup panas, Bil. Nah, berapa sekarang tuh? Depan 200, belakang 200. Berapa yang si apa Jo pakai yang sana tuh? Mau 300 kan? Kintu juga lah tidak cukup panas. Tutup dulu. Tutup motor dong. Ya, sebelum cukup panas itu masih keras oh. Ya, belum cukup. So, ya kita mesti dapat kontrol the temperature ngam. Tapi kalau terlampau panas, dia jadi cecair, jadi dia susah mau dibentuk. Dan dia tidak dapat pergi ke depan lah. Nah, sekarang ini jam belum berapa panas, cukup panas. Ya. So, biasanya ini plastik ini kita beli buat macam-macam bentuk lah. Si Yun mau tanya apa itu what is this for? Yun, this is a plastic extrusion machine. Means that atau kah barang-barang dapur kita itu plastik macam mangkuk, piring plastik semua dibuat guna mesin nih. So kami buatan sendiri. Jadi kita coba recycle, bukan recycle. I call this upcycling lah ini. Recycling lah beli kalau recycling lah. So kita shred plastik tapi proses dia paling penting kita mesti separate plastik. So dia mesti sama HDPE. Tidak boleh campur macam botol jenis PET itu tidak boleh campur dengan HDPE. Sebab takat lebur dia berbeza dengan plastik ini lah. Ya. So we need to make sure that we get the right temperature. Bill beli pasang udah Bill. Berapa temperature sekarang? 200 persen. 300. 300 buat tidak. Nah. Depan 23, belakang 300.
Oke. So, jangan kasih kuat betul, nanti tidak boleh keluar. Oke. Nah, kita try lagi. Second, try. Nah, mau tunggu dia, kita setting dia 230 yang di sebelah belakang, 300 yang sebelah tip lah. So, tunggu temperature ini sampai dulu, baru beli start motor. Otherwise, macam tadi tuh, itu apa? Auger akan tersumbat lah. Ya, ini kami sedang testing lah prototype. Ini belum lagi apa? Kau tengok wiring pun berapa tempat ini just testing. Lepas ini baru kasih wiringnya cantik-cantik. But basically it's a simple machine to extrude, to melt and extrude ni plastik that we can recycle lah. Kalau anda, tuh bakul plastik tuh pun jenis PE. Dia bukan HDP lah, tapi PE, tapi it's the same family. Means that kita boleh melt dia sama-sama, boleh bikin apa. Tapi satu daripada masalah utama untuk mau recycle plastik nih sebenarnya plastik tuh mesti segregate, tidak boleh bercampur-campur. Dia mesti ada apa tuh ikut kategori. Kedua, plastik tuh mesti bersih, tidak ada air. Paling bahaya tuh air lah. Dan kalau masuk dalam extrusion machine dia panaskan, dia akan meletup, bukan meletup lah, jadi steam dan dia akan jadi ada air bubbles lah di dalam. Jadi kedua itu plastik tidak boleh ada pasir lah. Kalau tidak, oke juga pasir, cuma quality produk yang kita akan keluar tuh memang tidak bagus. Kedua, mesin ini pun akan lebih cepat WNT lah. Oke, so we are still waiting untuk kita punya thermal controller tuh untuk sampai temperature dan kita tes sekali lagi lah. Oke, so inilah kerja-kerja ujung minggu di Create Center for Renewable Energy and Appropriate Technologies. Kita coba cari jalan teknologi yang kita boleh bangunkan di sini untuk satu alam sekitar, kedua untuk penggunaan community lah. So dalam case kami tadi awal tadi saya ada share sedikit pasal bagaimana kita guna waste plastik ini untuk menggunakan kita punya to produce komponen untuk turbine. Jadi turbine itu kita akan pasang di kampung-kampung lah, dan kita boleh generate power guna hydropower, small hydropower itu daripada air, daripada turbine yang dibuat daripada sisa plastik. Amazing kan? Jadi sebab bagi kami di Tonibung salah satu daripada matlamat lah utama, our goal is to on SDG, the Sustainable Development Goal, khasnya number 7. So under Sustainable Development Goal tu dia bilang affordable, clean and affordable energy for all the people. Jadi bayangkan kampung-kampung macam sana Longkogungan, Kalanggan, Terian, Boyan, tempat yang jauh-jauh di Pensiangan semua. Kalau kita masih juga guna cara ataupun pendekatan bakalan elektrik luar bandar yang digunakan oleh kerajaan selama ini, memang sampai 20-30 tahun pun kampung-kampung ini tidak akan sampai juga dapat bakalan elektrik 24 jam ya. Jadi kita perlu cari teknologi lah yang bersesuaian, bertepat guna, appropriate orang bilang untuk kampung ini. Jadi inilah kerja-kerja kami di sini di Create ya. Walaupun kami ini bukanlah karena bagi satu sen pun daripada kerajaan, tetapi karena sokongan daripada community, orang-orang yang percaya dengan kerja-kerja kami, jadi kita buat ini semua untuk kampung lah. Sebab kalau kita tunggu kerajaan, tahu lah, tunggu senang lagi tunggu bulan jatuh ke riba orang bilang. Kita boleh buat sesuatu. Kalau bukan kita siapa lagi kan? So dalam sementara COVID, MCO ini kami tidak boleh masuk ke kampung untuk buat project-project. Biasanya proyek kami ini pasang solar pump, banyak program sebenarnya yang sudah kami rancang untuk tahun ini. Tapi malangnya karena MCO kita terpaksa postpone semua itu, dan kita fokus kerja kami di workshop sajalah. Jadi pada masa ini menandangkan kita tidak pergi ke lapangan, jadi kita coba try lah bangunkan teknologi-teknologi yang kita boleh gunakan di sini ya. So itulah sebagian daripada saya dan rekan-rekan di Tonibung untuk masyarakat khasnya di orang asal di seluruh Malaysia. Ya, sumbangan kecil-kecil tapi berarti juga.
Oke, so Bill macam tidak pernah naik. Oke, sama mungkin tuh. Coba try dulu lah. Kita tes lagi. Oh, WhatsApp sudah. Dia ikut pusing. Bill, tidak katat. Oh, mau pakai itu yang ledder sudah ini. Oh, dia pandai kata sendiri. Wow, tuh mau keluar sudah. Nah, kau tengok. Okay. So, this is molten plastic. Kita beli create macam mangkuk kah apa si. Bolehlah. Kalau kamu mau tahu lebih banyak nih, kamu boleh layar di apa tuh internet. Kamu search for precious plastics. So semua pelan-pelan, pas semua desain kami refer dari sana, precious plastics. So itulah powernya apa YouTube, YouTube generation. Oke, so nampaknya bolehlah berjaya juga kita punya extruder nih, walaupun dia punya red masih boleh diimprove lagi, tapi paling penting sekali it shows that the auger bit design yang kami desain tuh memang sudah boleh digunakan lah. So bayangkan ini kita kasih masuk dalam mold 4 sagi, jadi boleh jadi papan, boleh jadi macam-macam lah bahan-bahan apa binaan pun boleh. So nah, apa lagi nih? Wow. Okay. So far so good. So it passed the first test. Next phase kita akan coba masuk pasang tuh apa? Begitu mold. Nah, dia punya casing, mold casing dah. So kita beli batu nah. Okay. So alright, so sampai itu juga saja kali ini. Kalau ada apa project lagi lain, saya akan buat live lagi untuk tontonan dan santapan bersama. Thank you.